Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan bisa jumpa kembali pada kesempatan ini Minggu 17 Maret 2024. Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada yang mendengarkan tayangan ini dan juga jemaat GPD Sola Gracia. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami kembali boleh ada sebagaimana ada untuk menikmati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami perlu firman Tuhan dalam hidup ini. Ia akan membawa kami pada kebenaran. Sebab itu berfirmanlah, buka rasa firman-Mu Tuhan untuk kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami dengar dan renungkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membagi berkat firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15. Kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Saya ingin berbagi firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15 ini, berbicara tentang kehidupan yang berbuah. Karena Alkitab mendasari kehidupan orang Kristen, hidup orang percaya dia harus berbuah. Tentu ada proses dia bertumbuh dan berbuah. Hal yang menjadi mutlak dalam kehidupan kita untuk berbuah. Dalam tulisan firman Tuhan, kalau kita tidak berbuah maka percuma. Ketika ada dalam sebuah perumpamaan di situ ditulis bahwa ketika ada seorang tuan yang menanam ladang anggur, lalu kemudian ada pohon ara yang tumbuh di situ, tetapi ketika pohon ara tidak menghasilkan buah maka percuma. Lalu kemudian juga di bagian lain ketika Yesus mengharapkan sesuatu dari pohon ara itu, lalu ketika dia mendekati pohon ara itu, dia tidak menemukan apa-apa dari pohon ara itu. Iya. Lalu Tuhan mengutuk pohon ara ini sehingga pohon ara itu mati. Nah, dari sini gambaran-gambaran tentang bagaimana bahwa kehidupan orang percaya umat Tuhan, kita harus bertumbuh dan berbuah. Bagian lain juga kita menulis bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon kalau pohon itu tidak berbuah. Saudara, berbuah adalah sesuatu yang keluar dari kita lewat perkataan, perbuatan, sikap yang mana dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dinikmati oleh orang lain yang memiliki nilai buah-buah kebaikan. Konkretnya ditulis dalam kitab Galatia pasal 5 di situ tentang buah-buah roh. Namun dalam kesempatan ini Yohanes pasal 15 menulis, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, tadi saya sudah awali dengan mengapa begitu penting kehidupan Kristen harus berbuah, yaitu buah-buah kebenaran, buah-buah kebaikan. Menunjukkan bahwa kehidupan kita ini harus berdampak bagi orang lain, berguna bagi orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Menunjukkan bahwa kehidupan kita menjadi berarti juga bagi orang lain, tidak hanya untuk kita saja. Saudara, karena Alkitab menulis bahwa kita untuk jadi berkat, jadi garam, jadi terang, jadi saksi bagi orang lain. Ini adalah bagian dari kehidupan orang percaya yang berbuah. Lalu, untuk bisa disebut berbuah itu, apabila Alkitab mendasari, dia tinggal di dalam aku. Maksudnya tinggal di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk sesuatu yang keluar dari kita yang baik, yang bernilai positif, yang bernilai memberkati, maka hanya kita bisa dapatkan itu
keluar dari diri kita kalau kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Puji Tuhan Ibu Bapak sekalian. Maka itu sebabnya Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan, tinggallah di dalam aku. Maksudnya tinggallah di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Yesus, maka ada hal-hal nilai positif yang keluar darinya. Tinggallah di dalam Dia. Maka di sini akan memberi pesan kepada kita Ibu Bapak sekalian, untuk kita menjadi berarti bagi orang lain, berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Maka tinggallah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tinggallah di dalam Dia. Maka apabila kamu tinggal di dalam Yesus, maka kamu akan berbuat banyak. Tetapi di luar Yesus, engkau enggak akan bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Tinggal di dalam Kristus menunjukkan bahwa kehidupan ini yang ada di dalam Dia. Puji Tuhan, Ibu Bapak sekalian yang sampai hari ini tetap engkau tinggal di dalam Tuhan. Engkau tetap tunjukkan kesetiaan dan ketaatan di dalam Tuhan, maka saya yakin dan percaya sejalan dengan apa kata firman Tuhan di sini, maka engkau akan menjadi berkat. Puji Tuhan. Dan engkau dapat berbuah-buah banyak. Selanjutnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, di dalam Dia, maka dibuang. Artinya tidak berarti. Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dicampakkan dan dibakar. Puji Tuhan, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus menulis ya tentang buah ini sendiri. Ya, dikatakan utusan firman Tuhan berbuah sesuai dengan pertobatan. Puji Tuhan, ketika kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami kuasa mujizat Tuhan, kita tinggal dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam pertobatan, maka apa yang kita katakan, kita ajarkan dalam tulisan firman Tuhan ini, terhadap orang lain kita jadi berkat. Puji Tuhan. Terhadap orang lain kita memiliki nilai-nilai positif, saudara-saudara. Iya. Orang lain bisa menikmati. Maka itu sebabnya nanti akan menjadi sebuah pertanyaan dalam kita. Bagaimana dengan kehidupan ini? Apakah kita jadi berkat bagi orang lain dalam nilai-nilai ini atau tidak? Sebab memang ada tantangan. Iya, orang nggak jadi berkat bagi orang lain. Pribadi nggak jadi berkat bagi orang lain. Tetapi lewat firman Tuhan mengingatkan kepada kita, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Maka harus ada buah yang keluar dari saya dan saudara-saudara sekalian. Terakhir saya mau baca di waktu yang terbatas ini dalam tulisan firman Tuhan. Masih dalam tulisan firman Tuhan di sini, Matius ya. Matius pasal 3. Matius pasal 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Puji Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Lalu kemudian ditulis dalam tulisan firman Tuhan, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Puji Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan ini, jadilah berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Mari bertumbuh dan berbuah. Karena bertumbuh dan berbuah ini menjadi hakikat dalam kehidupan kekristenan. Sebab Tuhan mencari buah. Amin, saudara-saudara. Dia datang mencari buah dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga ketika dia mendapati buah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, Alkitab berkata, maka kau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau nggak ada sesuatu yang baik yang keluar yang memiliki nilai rohani, kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, memang tantangan begitu berat, tetapi Galatia pasal 5, buah-buah roh itu menjadi hal mutlak dalam kehidupan orang percaya jemaat Tuhan. Terakhir dalam kitab Galatia yang sudah saya singgung tadi, ditulis demikian, ya. Galatia pasal 5 tentang buah-buah roh ditulis begini: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Itulah buah-buah Roh. Puji Tuhan. Mari saudara jemaat yang dikasih Tuhan yang mendengarkan akan tayangan ini, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan, maka engkau akan menghasilkan buah yang baik. Dirimu diberkati, keluargamu diberkati, masa depanmu diberkati, kehidupan keluarga diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Berkat Tuhan jadi bagian kita sekalian. Amin. Mari saya mau berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang berbuah di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu sejalan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini, untuk kami buah-buah kebenaran yang keluar dari hidup kami untuk dapat dinikmati oleh orang lain menikmati berkat-berkat itu. Terima kasih Bapak, Mbak berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, tilik setiap hidup pribadi dan keluarga mereka, agar mereka menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu, untuk mereka mampu dan sanggup dalam hidup ini, untuk mereka jadi berkat. Terima kasih, kami bersyukur Bapa di sorga untuk firman-Mu, meteraikan itu di dalam kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.